Halo guys, balik lagi dengan efek anime Shumatsu no Valkyrie. Anime yang baru-baru ini ramai diperbincangkan. Anime ini menceritakan pertarungan besar antara umat manusia dan dewa, yang mana 13 orang terkuat melawan 13 dewa terkuat. Hal itu bertujuan untuk menentukan akhir kehidupan manusia melewati pertarungan yang bernama Valhalla atau bisa disebut dengan gladiator. Mungkin itulah sekilas cerita dari anime ini. Nah, untuk pembahasan kali ini, kami akan mengulas tentang siapa saja dewa terkuat yang akan bertarung nantinya. Sebelum lanjut pada pembahasannya, kami ingatkan lagi kalau anime ini hanya karya fiksi. Jadi nanti jika ada kesamaan dalam nama tokoh bisa dimaklumi saja. Mengingat ini hanya untuk hiburan saja yang bersetting tentang umat manusia dan dewa. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut dewa terkuat di anime Record of Ragnarok versi efek anime. Zeus. Pertama kita mulai dari karakter yang overpower satu ini, yakni ia adalah dewa terkuat dari Yunani yaitu Zeus. Karakter ini biasa dikenal dengan GFOC yaitu Godfather of Cosmos. Posisi dari Zeus adalah dewanya alam semesta, yang tak lain sama seperti Adam ayahnya para manusia. Dari situ saja kekuatannya tidak usah diragukan lagi. Untuk segi kekuatan dari kakek yang satu ini adalah kekuatan fisik dan ketahanan tubuhnya. Meski saat ini sudah terlalu tua, namun tetap saja aura kuat masih terasa darinya. Hal itu terbukti dari banyaknya dewa yang masih merasa takut dengannya. Benar saja, saat pertarungan melawan Adam, kakek tua ini mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya, di mana tiba-tiba kekuatan ototnya meningkat dan merubah susunan tubuhnya menjadi besar. Serangan terbaik Zeus dalam wujud ini adalah jab atau meteor jab. Dikatakan serangan itu sangat cepat yang menghujani musuhnya secara bertubi-tubi. Tak berhenti sampai di situ saja, evolusi terakhir dari kekuatannya adalah Adamas. Nah, kekuatan ini sangat mengerikan. Kenapa demikian? Yang berarti Zeus sudah sangat serius untuk bertarung. Dan seperti yang diketahui, kecepatan serangannya bertambah lebih cepat dan kuat pula. Hal itu terbukti dari Adam yang hampir tidak bisa menahan serangan tersebut, yang berakhir juga dengan kematiannya. Odin. Karakter kedua terkuat adalah Odin dari mitologi Nordik. Dalam ceritanya Odin tidak banyak diperlihatkan, lantaran belum saatnya ia bertarung. Jadi Odin hanya mengamati jalannya pertarungan tersebut. Uniknya lagi Odin jarang bicara, melainkan melalui burungnya saja yaitu Hugin dan Munin. Meski belum bertarung saja, namun aura yang mengerikan darinya sudah terlihat jelas dari raut wajahnya. Kemampuan Odin hanya diperlihatkan sedikit saja, yakni mampu mengetahui penyamaran seseorang. Itu terbukti dari anaknya yaitu Loki yang mencoba untuk mengelabuinya. Mungkin hanya itu saja kemampuan dari karakter ini yang diperlihatkan. Yang pasti Odin sangatlah kuat seperti Zeus. Thor. Pasti kalian tahu dengan karakter Thor, terutama yang sering melihat film Avenger. Mengapa demikian? Karena kekuatan yang diperlihatkan sama. Bedanya palu yang dibawa sangat besar. Dari segi penampilan mungkin sudah cukup mengerikan, apalagi tidak banyak bicara dan sering bertindak sama seperti ayahnya yaitu Odin. Oleh karena itu karakter yang satu ini cukup disegani oleh para dewa. Nah, untuk kekuatan spesialnya yaitu palu yang bernama Mjolnir. Dikatakan dengan palu tersebut ia bisa menghancurkan apapun. Diketahui dulunya dengan palu tersebut ia pernah mengalahkan ular raksasa Jormungandr sendirian. Kemudian Thor juga bisa mengendalikan penuh listriknya ke dalam tubuhnya maupun palunya tersebut. Namun di balik itu semua ia sangat bosan karena tiada lawan yang sanggup mengimbanginya. Tetapi dalam pertarungan melawan Lubu, rasa bosannya seketika hilang. Lantaran jarang sekali manusia yang membuatnya seserius ini. Oleh karena itu ia pun mengeluarkan kemampuan penuhnya. Alhasil dengan 2 serangan saja Lubu langsung mati seketika.
Poseidon. Dari dewa-dewa yang lain, Poseidon sangatlah mengerikan. Dikarenakan dengan trisulanya itu dengan mudah mencabik-cabik lawan. Tentunya bukan itu yang membuatnya menakutkan. Karena jika dalam jangkauannya itu maka dipastikan akan langsung binasa. Karena sikapnya itu menjadi arogan dan sombong. Dulunya juga dikatakan kalau Poseidon ini pernah membunuh kakaknya sendiri yaitu Adamas. Dikarenakan Adamas memaksanya untuk beraliansi untuk mengalahkan Zeus. Dan seperti yang dikira dengan satu serangan saja kakaknya terbunuh langsung. Jadi memang benar kalau karakter ini tidak memiliki perasaan apapun. Sesaat dalam pertarungan Sasaki terlihat level darinya sangat berbeda dengan Poseidon. Kenapa demikian? Sasaki sudah menggunakan berbagai cara untuk bisa menyerang. Sayangnya karena kesombongannya itu malah membuat petaka besar baginya. Karena Sasaki yang dikira akan kalah, malah membalikan keadaan dengan tekad kuatnya tersebut. Alhasil akhirnya dengan tebasan mautnya Poseidon terbelah menjadi dua bagian. Ares. Pertama kali Ares diperlihatkan saat pertarungan Zeus melawan Adam. Ares adalah 6 dari 12 dewa. Dari penampilannya Ares ini bertubuh sangat kekar dan berotot. Pada legendanya, ia adalah dewa perang, mengingat ia sangat berpengalaman dalam berperang. Berbicara tentang kekuatan, Ares tentunya sangatlah kuat. Mengingat lagi, ia adalah anak dari Zeus. Meski dalam animenya belum diketahui kekuatannya seperti apa, dulunya dikatakan ia pernah berkonfrontasi dengan Herakles, manusia setengah dewa. Dikatakan dalam pertarungan itu sangat sengit hingga akhirnya pertarungan berhenti ketika Zeus menghentikan mereka. Nah, di suatu scene dalam animenya diperlihatkan kalau Ares memang tidak terlalu pintar. Itu terlihat saat Hermes adiknya itu lebih cerdas darinya. Sepertinya hanya itu saja yang dilihatkan, karena hingga saat ini belum diulas lagi kisah kelanjutannya. Herakles. Herakles merupakan dewa ketabahan dari Yunani. Sebelum menjadi dewa, ia adalah manusia yang bernama Alcides. Entah bagaimana cara ia bisa menjadi dewa, pastinya saat meminum ambrosia saat itu ia juga bisa naik ke tingkat dewa. Pertama kali ditunjukkan adalah saat melawan Jack yang terkenal dengan kekejamannya. Menariknya dari Herakles adalah meski dirinya dewa, ia juga menolak pemusnahan umat manusia. Mengingat ia sangat menjunjung tinggi nama keadilan. Dalam ceritanya Herakles memiliki 12 teknik spesial yang berbeda. Yang mana 12 teknik tersebut sangat kuat tentunya. Di balik kekuatannya itu, setiap kali mengeluarkan kemampuannya, maka tato yang ada di tubuhnya akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan jika itu terjadi, kemungkinan besar dirinya akan mati. Zerofoku. Nah, untuk dewa ini belum diperlihatkan sama sekali dalam animenya. Tetapi karakter ini sudah muncul di manganya. Zerofoku adalah dewa kemalangan yang dikatakan perpaduan dari 7 dewa keberuntungan. Untuk kekuatan yang diperlihatkan, ia mampu menahan beban dari kapak ilahi dengan tangan kosong meski berkali-kali lipat. Menariknya lagi, ia juga tak kalah cepat, meski membawa kapak besar tersebut. Dengan itu saja, dewa ini sangat susah untuk dikalahkan. Lanjut kepada kemampuan spesialnya yaitu Dewa Kemalangan. Dari sini sudah jelas apa maksudnya, yaitu bisa menyerap kemalangan dari seseorang maupun dirinya. Tetapi dalam penggunaan itu ada resiko yang besar kepada fisik dan mentalnya. Sayangnya lagi, meski sekuat itu, ia dikalahkan oleh sesama dewa yaitu Buddha, dikarenakan Buddha memihak kepada manusia. Siwa. Dewa yang satu ini adalah dewa terkuat di India. Siwa digambarkan sebagai orang yang periang dan sangat bersemangat. Sebenarnya dewa ini harusnya bertarung dalam ronde kedua, namun ia digantikan dengan Zeus dalam babak tersebut. Jadi ia masuk ke dalam ronde kelima melawan Raiden. Dari segi penampilan, Siwa memiliki 4 lengan dan 5 mata. Dalam ronde 5 tersebut terjadi pertarungan sengit di antara mereka, yang berakhir dengan kemenangan dari Siwa.
Walau diketahui kemenangan itu Siwa terluka cukup parah, yakni 3 tangannya putus dan cedera di beberapa bagian matanya. Jadi bisa diartikan kalau manusia tidak kalah kuat dengan dewa. Nah, mungkin itu saja kekuatan dari para dewa yang masih kami ketahui. Dari sini bisa disimpulkan kalau dewa seperti mereka saja yang notabene-nya sangat kuat, bukan tak mungkin untuk dikalahkan. Malah ada beberapa dari sisi manusia terkuat yang berhasil mengalahkannya. So, jika ada salah kata atau informasi yang belum lengkap, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Mengingat lagi animenya masih bersambung, demikian juga dengan manganya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.